Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Hahaha, bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban, dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius.
Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa 13,8 miliar tahun yang lalu, luar angkasa kita mengalami ledakan misterius. Peristiwa dahsyat ini telah melahirkan bintang, planet, asteroid, galaksi, dan objek luar angkasa lain. Kita semua pasti sudah familiar dengan teori Big Bang, tapi nggak ada yang tahu pasti kronologinya, asal-muasalnya, dan fase sebelum alam semesta ini terbentuk. Sebagian ahli meyakini alam semesta telah menyempit dan meluas sampai berkali-kali. Pada tahun 1991, seorang kosmolog dari Universitas Stanford bernama Andre Linde menerbitkan artikel. Dia berpendapat kalau alam semesta ini kemungkinan telah diciptakan di laboratorium. Menurutnya, peradaban maju di luar sana telah menciptakan alam semesta kita. Peradaban ini menghasilkan kosmos baru yang kemudian membentuk planet, bintang, dan makhluk hidup cerdasnya. 30 tahun kemudian, banyak ilmuwan mulai mempertimbangkan teori Andre. Mereka juga membahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai peradaban maju. Menurut teori ini, peradaban maju telah menambahkan teknologi yang bisa menciptakan alam semesta baru dari ketiadaan. Proses ini terjadi melalui quantum tunneling atau penerowongan kuantum, yaitu saat atom bisa muncul di seberang penghalang. Tapi menurut hukum fisika kita, hal seperti ini nggak mungkin terjadi.
Jadi begini contoh kecilnya, kamu nggak akan bisa ngelewatin tembok tinggi di hadapanmu tanpa bantuan tangga atau nyari jalan lain kan? Masa iya tiba-tiba kamu bisa menembusnya kayak hantu? Di dunia kita, hal ini nggak mungkin terjadi. Tapi peradaban yang lebih maju mungkin bisa melakukannya karena mereka tahu cara membuat semesta baru. Dalam skala kosmik saat ini, mungkin kita termasuk peradaban kelas C, jadi kita nggak tahu cara memunculkan kembali suatu hal. Misalnya, saat bumi sudah kehilangan matahari sebagai bintang induknya. Kalau berhasil menjadi peradaban kelas B, mungkin kita akan belajar menyesuaikan kondisi supaya bisa hidup mandiri dari matahari. Artinya, kita akan bisa hidup tanpa kehadirannya. Kemudian, setelah naik level ke kelas A, kita akan tahu cara nyiptain kondisi kosmik dan ngebentuk kosmos kita sendiri di laboratorium. Kita mempersepsikan dunia ini dalam bentuk 3 dimensi. Ada timur dan barat, utara dan selatan, serta atas dan bawah. Ada juga dimensi waktu yang bikin kita bisa ngebedain antara masa lalu dan masa depan. Dimensi kelima akan merepresentasikan satu dimensi ruang lain. Teori keberadaannya pertama kali diusulkan pada tahun 1920 yang terinspirasi dari teori gravitasi Albert Einstein. Menurut teori ini, ruang dan waktu dibelokkan oleh materi dan energi. Kita nggak bisa ngelihat 4 dimensi ini, tapi bisa tahu pergerakan dan efeknya pada gravitasi. Kemudian, ada aspek lain seperti gaya elektromagnetik dan kekuatannya lebih dari 1000 kali lipatnya gravitasi. Kekuatan ini bisa ngejelasin proses yang terjadi dalam dimensi ruang, dan dimensi kelima terdistorsi secara kasat mata karena kita nggak bisa mengamatinya. Konsep ini terdapat dalam teori dawai yang menganggap alam semesta ini seperti dawai super kecil dari massa dan energi, jadi bukan sebagai partikel. Massa dan energi ini bergetar dalam ruang dan waktu 10 dimensi karena 6 dimensinya tergulung ke ukuran yang lebih kecil dari atom tunggal. Dengan begini kita bisa menganggap alam semesta seperti pulau 3D yang melayang-layang dalam ruang dan waktu 10 dimensi. Selain itu, dimensi kelima mungkin bisa jadi penjelasan yang sangat pas agar kita lebih memahami soal materi gelap. Materi tak kasat mata ini punya massa, tapi kita nggak bisa melihatnya. Materi biasa juga nggak bisa berinteraksi dengannya. 85% dari total materi di alam semesta kita ini terdiri dari materi gelap. Karena nggak cuma diam, alam semesta terus bergerak dengan menyempit atau meluas. Dulu, galaksi kita diperkirakan cuma ada 100 miliar, tapi ternyata ada lebih dari 1 triliun. Semua galaksi ini terus menjauh, makanya para ilmuwan menyatakan kalau alam semesta ini terus mengembang. Ada ruang hampa di sela-sela galaksi yang jaraknya bisa mencapai jutaan tahun cahaya. Kelihatannya sih kosong, tapi di situ kemungkinan ada lebih banyak materi daripada di dalam galaksi. Biasanya bintang nggak bisa terbentuk di sela-sela area ini karena materinya kurang padat, tapi banyak juga yang tergolong sebagai bintang antar galaksi. Misalnya saja, gugusan galaksi Virgo yang 10%-nya berupa bintang antar galaksi. Kita memang nggak tahu persis proses terbentuknya gugusan ini hingga semua galaksi tersebut ada di posisinya, tapi ada 2 kemungkinan. Pertama, bintang saling bertabrakan, menyatu atau terbang melewati galaksi lain hingga menjauhkannya dari galaksi induk. Kemungkinan kedua, lubang hitam supermasif telah mempercepat gerak bintang sampai sangat ngebut karena jarak keduanya terlalu mepet dan akhirnya bintang ini terlontar dari galaksi induk. Dengan magnet raksasa, kita bisa menarik objek lain dari lubang hitam. Tapi syaratnya, medan magnet di dekat lubang hitam supermasif ini sekuat medan gravitasi lubang hitam. Skenarionya akan berlainan kalau materi ini telah melewati horizon peristiwa lubang hitam. Gaya gravitasi di sini sangat kuat, sampai-sampai cahaya pun gak akan bisa lolos dari jeratnya. Untuk menjauh dari situ, materi ini perlu bergerak minimal sengebut kecepatan cahaya. Jadi energinya harus sangat banyak, tapi kita bisa memanfaatkan magnet kalau suatu objek hampir masuk ke lubang hitam. Dalam bayanganmu, lubang hitam mungkin seperti hamparan ruang hampa di luar angkasa, tapi Bima Sakti kemungkinan besar dipenuhi ribuan lubang hitam kecil yang melayang-layang di sekitarnya. Saat mati, bintang akan menghancurkan dirinya dalam ledakan supernova. Dalam peristiwa ini juga terjadi bencana energi. Selama ledakan, inti bintang akan sangat padat hingga materi di dalamnya nggak bisa keluar sama sekali. Sementara itu, bagian utama dari bintang meledak keluar dan sebagiannya runtuh ke dalam lalu menghasilkan lubang hitam.
Makin besar bintangnya, makin besar juga lubang yang dihasilkan. Lubang hitam ini kemudian menelan semua objek yang mendekat, termasuk bintang lain. Saat tersedot ke lubang hitam, bintang akan runtuh karena pengaruh gravitasi kuat. Sebagiannya jatuh ke dalam lubang hitam, dan sebagian lainnya terlontar keluar dengan kecepatan tinggi. Beberapa lubang hitam kemungkinan telah terbentuk dengan cara lain. Di awal pembentukannya, alam semesta kita sangat kacau, suhu dan tekanannya sangat tinggi karena sedang berada dalam fase pembentukan seluruh kosmos. Dalam kondisi yang sesuai, kumpulan gas lama bisa menyusut dan menjadi lubang hitam. Ukurannya juga beragam, mulai dari beberapa kilogram sampai seberat ribuan matahari. Malahan, ada juga yang lebih besar dan lubang hitam gak benar-benar hitam, tapi gravitasinya sangat kuat dan semua objek yang sudah masuk ke situ gak akan bisa keluar. Lubang hitam melahap radiasi elektromagnetik seperti cahaya dan partikel antariksa. Karena selalu mengonsumsi materi, lubang hitam memancarkan cahaya gelap. Bumi kita nggak terlalu dekat dengan tepi tata surya yang ganas itu karena posisinya sebagai planet ke-6 dari luar. Para ilmuwan telah membuat tata surya kita dalam versi 3D dan di situ kita bisa ngelihat tepinya. Mereka perlu waktu 13 tahun untuk merancangnya. Batas ini disebut heliosfer luar. Di sini, angin surya dibelokkan dan dikembalikan oleh radiasi yang datang dari area kosong di luar tata surya. Dan angin ini mengalirkan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Di heliosfer dalam, terdapat matahari dan sejumlah planet berbentuk bulat, sedangkan lapisan luarnya gak simetris. Ketidaksimetrisan ini disebabkan oleh matahari yang bergerak melintasi galaksi, kemudian bergesekan dengan radiasi di hadapannya. Butiran pasir ini memang super duper kecil, cuma berdiameter sekitar 2 mm. Yuk kita bayangin bumi kita sebesar itu, ukurannya nggak sampai segitu kok kalau kita melihatnya dalam skala kosmik. Nah kan, kita ini cuma butiran debu di semesta yang luas. Jangan sombong, oke? Nggak percaya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Bulan akan ada di sekitar sini, jaraknya sekitar 5 cm, dan ukurannya sekitar sepertiganya butiran pasir. Tapi ini cuma perkiraan loh ya, jadi anggaplah begitu. Yuk lanjut lagi, coba tebak, tetangga terdekat bumi selain bulan tuh apa ya? Ya, bener banget, Venus. Planet ini dijuluki sebagai kembaran bumi karena ukuran dan masanya kurang lebih sama. Oke, taruh dulu butiran pasirnya di sini sebagai Venus. Untuk memperkirakan jaraknya, kita perlu berjalan agak jauh lagi, sekitar 6 meter dari butiran pasir yang tadi kita anggap sebagai bumi. Itu pun masih jarak terdekatnya loh. Oke sip, catat. Planet berikutnya yaitu Merkurius, ukurannya setengah kalinya bumi. Kali ini kita pakai butir garam aja deh, biar lebih bervariasi. Menurutmu, seberapa jauh sih lokasinya dari si tetangga Venus? Kalau segitu belum cukup lah. Ya, kira-kira ada di sini, sejauh hampir 8 meter, hampir seukuran bus tingkat London. Kita tahulah ya, jarak Merkurius paling dekat dengan matahari. Jadi, yuk kita lihat dulu bintang besar dan perkasa ini. Anggaplah ukurannya sebesar batu, dan diameternya kira-kira 20 cm. Sip, ukuran segitu udah pas kok. Harus ditaruh di mana nih? Oke, sebaiknya ambil satu bus tingkat tadi plus berbagai benda-benda lain. Karena kalau dari Merkurius akan sejauh 9 meter, jelas lebih jauh dari Venus. Jalan kaki dari titik ini menuju bumi pun sudah bikin gempor loh, karena hampir sejauh jarak 2 base di lapangan bisbol. Wah, mantul ya! Tapi itu belum seberapa. Oke lah, kita menjauh dari matahari dan menuju Mars aja kalau gitu. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari bumi. Kali ini kita pakai biji cabai merah saja. Perjalanan ke planet merah ini bahkan lebih jauh dari jarak Merkurius ke matahari, melebihi 10 meter. Ya, kira-kira di sini lokasinya. Nah, siap-siap ya, akan ada fenomena keren. Kita melintasi sabuk asteroid untuk mencapai Jupiter. Jaraknya sekitar 84 meter, hampir setinggi patung Liberty. Planetnya sendiri malah cuma seukuran buah anggur atau berdiameter 2,5 cm. Oke, ambil lagi buah anggur yang lebih kecil, lalu kita perlu berjalan sampai sejauh 100 meter. Itulah jarak dari Jupiter menuju Saturnus. Apa kamu masih bisa melihat batu yang tadi kita anggap sebagai matahari? Enggak kan? Kalau kamu naik ke puncak jembatan Golden Gate di California, lalu menarik garis dari titik terendah menuju titik tertingginya, maka kamu akan tahu jarak antara Saturnus dan Uranus, planet ke-7 di tata surya kita.
Bisa kamu amati kan? Jaraknya terus menjauh dan perjalanan kita masih panjang. Oke lah, mending kita lanjut ke Neptunus, saudaranya Uranus. Meskipun keduanya bertetangga, kita perlu berjalan 250 meter lagi untuk sampai ke tujuan. Nah, untuk memahami skalanya, coba deh jajarkan 5 kolam renang ukuran Olimpiade. Tujuan kita selanjutnya, Pluto yang sudah dicoret dari kakak tata surya kita. Hiks, kalau dari matahari, jaraknya ini perlu ditambah lagi dengan 4 kolam renang ukuran Olimpiade. Ukurannya yang 6 kali lebih kecil dari bumi, bisa kita gambarkan sekecil butiran merica. Saatnya memasuki bagian yang sulit dibayangkan. Yuk kita balik lagi ke matahari, lalu mulai perjalanan lagi dari sana. Apa kamu masih ingat jaraknya? Lebih dari 800 meter. Nah, untuk menempuh perjalanan dari sini menuju batas dalam tata surya, kita perlu mengelilingi seantero planet sebanyak 4 kali. Bayangin aja, matahari yang kita lihat ini masih dalam skala sebesar batu yang diameternya 20 cm. Kemudian, kita akan berada di sabuk besar berupa bongkahan es yang melayang-layang. Awan Oort. Lebar sabuk ini melebihi tepi luar planet kita. Sulit juga kalau mau membandingkannya. Oke lah, coba dulu aja. Ambil 3 batu sebesar matahari kita, lalu jajarkan di sini. Nah, coba bayangin, masing-masing batu ini seukuran matahari yang sebenarnya. Itulah diameter awan Oort yang melingkari seluruh tata surya kita. Kalau kita memasukkannya ke skala awal tadi, matahari tidak akan terlihat karena cuma sebesar atom. Kita mulai dari awal ya. Bola batu ini punya volume ruang yang masih misterius. Radiusnya kira-kira 1 tahun cahaya, anggaplah 1 cm. Nah, dari sinilah titik awal kita. Sistem bintang yang paling dekat dari sini yaitu Alpha Centauri dan jaraknya sekitar 4 cm. Di dalamnya ada 3 bintang. Setidaknya ada 1 planet yang kemungkinan laik huni dan dalam skala ini sistemnya masih terlalu kecil. Tapi mari kita asumsikan lagi kalau butiran pasir ini sudah cukup. Saatnya melanjutkan perjalanan. Tujuan kita selanjutnya adalah tepi galaksi Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Lokasi kita kan lumayan dekat dari pusatnya, maka perjalanan ke sana cuma perlu waktu selama 50.000 tahun cahaya. Pada skala super kecil ini, ukurannya akan menjadi 500 meter, kurang lebih sama dengan tinggi menara CN di Toronto. Tetangga terdekat kita dari sini yaitu galaksi Andromeda. Suatu hari nanti, entah kapan, galaksi Andromeda akan bertabrakan dengan Bima Sakti. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus menempuh perjalanan hampir sejauh 25 km. Setara dengan 2,5 juta tahun cahaya dalam hitungan normal. Tambahin dikit ya, jarak segitu setara dengan 2,5 kalinya tempat terdalam di Palung Mariana, Challenger Deep. Akhirnya kita bisa membandingkan objek yang skalanya lebih besar, NGC 604, nebula bintang di galaksi Triangulum. Kalau ditarik dalam satu garis lurus, kita cuma perlu menempuh jarak sejauh 2 km dari tempat kita sekarang. Oke deh, yuk langsung aja. Nebula ini berdiameter sekitar 1.500 tahun cahaya. Skalakan saja menjadi 15 meter. Itu sih setinggi gedung 5 lantai. Mundur dulu sedikit yuk, sekitar 800 meteran untuk melihat objek lain. Diameternya hampir sepanjang pesawat Boeing 747. Objek ini ternyata juga termasuk galaksi loh, lebih tepatnya galaksi Katai. Messier 32 berdiameter 6.500 tahun cahaya dan mengorbit galaksi Andromeda sebagai satelit. Sebetulnya sih keduanya saling mengitari dan Messier tertarik oleh gravitasi saudaranya yang lebih jumbo. Mau nggak ku ajakin ke tempat yang paling menakjubkan seumur hidupmu? Oke, siap-siap ya. Kita akan membahas soal jarak dan ukuran yang kelihatannya mustahil. Kembali lagi ke batu-batu yang tadi kita susun, tata surya kita. Nah, kita naik dan menjauh lagi dari sistem bintang itu, sampailah di galaksi Bima Sakti. Lebarnya 1 km. Naik terus, dan kita bisa lihat kekosongan besar di sekitar galaksi yang telah kita lalui. Area ini membentang sejauh 25 km. Lalu, ada juga galaksi dan galaksi Katai yang mengelilinginya. Letaknya ada di dekat galaksi kita, ada Andromeda dan teman-temannya. Kita masih melambung dan akhirnya bisa melihat seluruh grup lokal yang merupakan gugus galaksi. Bima Sakti saja tidak sampai 1%-nya loh, diameternya 100 km. Naik lagi, sampailah di Laniakea Supercluster dengan cahaya benderangnya. Supercluster ini menaungi grup lokal. Dari sini, galaksi kita bahkan tidak terlihat karena diameternya sekitar 5.200 km. Lebih jauh dari jarak antara Los Angeles dengan New York. Sabar dulu, ini belum selesai loh.
Kita semakin melambung dan terus meninggi hingga terlihat tembok besar Bose. Supercluster ini terlampau jauh dari galaksi kita dan pada skala ini diameternya sekitar 10.000 km. Bahkan jauh lebih panjang dari tembok besar Tiongkok dan semua cabangnya. Pantesan aja namanya Bose. Kita sudah sampai di angkasa luar dan model seluruh galaksi kita ada jauh di bawah sana. Semuanya tidak terlihat kecuali dengan bantuan teleskop. Wah, ini nih objek terbesar di alam semesta yang bisa diamati. Tembok besar Hercules Corona Borealis. Pada skala saat ini, jaraknya sejauh 100.000 km dari bumi atau seperempat kalinya menuju bulan. Diameternya juga sama, sehingga perlu seperempatnya lagi. Di luar sana ada triliunan galaksi, nebula, dan bintang. Kemungkinannya juga hampir tak terbatas, tapi semesta selalu berkembang. Prosesnya masih terus berlangsung.